Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan anak-anakku di mana Anda berada? Ya, sebahalah khair kaifa halukum. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat berpesan untuk kalian untuk selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan dan memakai masker bila keluar. Kita baik ya. ماذا درسنا الآن؟ درسنا الآن بيجي أوكي ولكن قبل أن نبدأ درسنا حابين ندعو إلى الله أولا kita berdoa terlebih dulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Ya, raditu billahi rabbil alamin. Semoga dalam pelajaran ini diberi kemudahan dan pemahaman yang baik ya. Oke, pada pertemuan yang lalu ya, saya sudah bahas sedikit ya mengenai permainan rounders ya, di antaranya yang harus kalian pahami mengenai peta konsep ini yaitu gerak dasar bermain rounders ya, sudah kita bahas ya. Kemudian gerak dasar menangkap bola sudah kita tampilkan videonya, kemudian gerak memukul bola sudah, dan terakhir mengenai lapangan rounders ya. Tujuan pembelajaran sebagai berikut. Nah, setelah mempelajari 4 bagian tersebut, ya kalian harus bisa melakukan bermacam-macam gerak dasar rounders, kemudian memahami peralatan dan peraturan dalam permainan rounders, kemudian bermain rounders dengan benar tentunya. Nah, selanjutnya, pengertian permainan rounders. Rounders adalah permainan bola kecil dengan teknik dasar yang hampir sama dengan permainan bola kasti ya. Nah, rounders itu sendiri berasal dari negara Belanda yang dibawa oleh seorang pribumi Belanda sendiri ke Indonesia ini ya. Kemudian dipopulerkan ya. Tahun 1950 itu populer di Indonesia. Kemudian gerak dasar bermain rounders diantaranya melempar ya dengan bagian-bagiannya sebagai berikut: bola atas atau melambung, bola bawah atau menyusuri tanah, atau bola mendatar. Kemudian menangkap ya dengan bagian-bagiannya, menangkap dengan bola melambung dari bola melambung, kemudian bola bawah atau menyusuri tanah, kemudian bola mendatar. Kemudian memukul dengan bagian-bagiannya, oke, kemudian pukulan bawah yaitu melambung, pukulan bawah, dan pukulan mendatar ya. Kurang lebih seperti ini. Ada 3 jalur yang harus dilakukan atau 3 cara ya, 3 cara. Ini bentuk gambar melempar bola melambung, kemudian melempar dengan bola bawah. Ini bentuk melempar dengan bola mendatar. Kemudian ini cara menangkap bola dengan bola rendah ini ya, bola rendah yang menangkap bola lurus. Kemudian ini gambar ini menangkap dengan bola yang tinggi dari arah atas ya. Kemudian cara memukul ya, memukul dengan pukulan melambung ya, bola datang dari atas dan kita pukul melambung ke atas. Kemudian bola pukulan dari bawah ya, pukulan mendatar. Oke. Sekarang kita masuk pada part 2, pada bagian 2 ya. Bagian anakku yang belum subscribe silahkan subscribe guna perkembangan pembelajaran dari ini dan tetap bertahan di YouTube ya. Nah, lapangan rounders ya. Lapangan rounders, bentuk lapangan. Nah, bentuk lapangan rounders adalah segi 5 ya. Panjangnya itu 15 meter antara tempat hinggap satu dengan yang lain ya. Nanti saya maksudkan tempat hinggap itu ya
Istilah lainnya adalah home base ya, home base. Nah, jumlah tempat hinggap ada 5 ya, ada 5 tempat ya. Gambarannya seperti berikut ya. Ya, satu ini segi 5, 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5. Start dari ini 1, kemudian ini home base namanya, home base 1 ini tempat pijakan lah ya, tempat pijakan, tempat hinggap, tempat pijakan, di mana nanti pemain setelah memukul itu lari ya menuju ini, saling bekerjaan antara bola, jangan sampai keduluan bola yang ditangkap. Kemudian setelah 1 ke 2 ya, setelah home base 2 lari ke home base 3, dari home base 3 lari ke home base 4. Nah, setelah itu finish ya, kembali ke 5. Oke. Ini mendapat poin 3 ya. Nah, ini yang dimaksud dengan ukurannya tuh, panjangnya 15 meter. 15 meter masing-masing sisi ya, 15 meter, 15 meter, 15 meter, 15 meter ya. Nah, keterangannya itu bahwa sedikit saya jelaskan. Ini pada bagian A ya, A ini tempat melempar bola ya, tempat melempar bola. Oke, tempat melempar bola artinya orang yang melempar ya, orang yang melempar bola. Oke, melempar bola ke arah D ya, ke arah D. Nah, B ini penjagang yang berada di belakang pemukul ya. Ini pemukul. Oke, ini tempat pemukul ya. Ini pemukul. Oke. Pemukul. Lebih gambarnya seperti ini, pemukul. Bola dilempar dari A ke D, kemudian D ini orang yang menangkap ya, orang yang jaga-jaga di belakangnya nih. Mungkin agak terlalu jauh ya. Ada 2 kalau di permainan yang nyata itu ada 2. Ada 2 yang jaga untuk standby untuk menangkap bola, untuk memberikan kembali ke pelempar seperti itu ya. Oke, dari A atau pemukul ini, dari A itu pelempar ini ya, melempar bola ke arah D. Nah, D sebagai pemukul berusaha sebisa mungkin untuk memukul atau mengenai bola yang dilempar. Bila tidak, maka akan ditangkap pada posisi B, kurang lebih seperti itu ya. Nah, 1 sampai 4 ini ya. 1 sampai 4 ini ya. Itu tempat hinggap ya. Setelah D ya berhasil memukul, dia lari ya, lari ke sini ya, lari ke sini. Kan bolanya dilempar ke arah manapun nanti ya, terlemparnya berusaha ditangkap ya, berusaha ditangkap. Oke, jangan sampai saling berlomba, jangan sampai keduluan bolanya yang ditangkap dan disentuh kembali ya. Pokoknya ini harus berhasil menyentuh home base ini atau tempat singgah ini satu, entah kaki atau entah tangan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau keduluan yang menangkap bola bisa kembali ke tempat ini ya, ke tempat ini. Lebih dulu, maka dinyatakan KO ya, kalah ya, bisa menangkap 3 kali maka kalah.
Jadi seperti itu permainannya anakku ya. Nanti akan sajikan gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi pada posisi yang sebenarnya ini bagian D tadi, bagian A ini ya, ini tadi ini A, kemudian D, kemudian B ya, B, oke, ini gambarannya ya, ini bagian D, oke, terus ini ya, D, ini bagian B ya, bisa dipahami ya. Jadi A melempar tempat A ini ada tempat melempar ya. Kemudian D tempat memukul, siap-siap untuk memukul. Ini kan lawan ceritanya ya, bermain. Grup A, grup B ya. B standby untuk memukul, berusaha memukul bola ya. Kesempatan hanya 3 kali dalam memukul ya. Bila 3 kalinya tidak mengenai bola maka diganti ya, diganti. Oke. Atau dalam pemukul 1 atau kedua mengenai bola pemukulnya, maka dia harus lari ya di tempat-tempat home base seperti ini ya. Ini ya, home base, tempat pijakan ya. Nah, kalaupun tidak berhasil nanti ini yang nangkap bolanya. Oke, ini yang standby, maka dia pakai helm karena ini cukup keras ya bolanya. Kemudian setelah berhasil memukul ya, dia berlari, anak-anakku berlari, harus menginjak di tiap-tiap home base ini 1, 2, 3, 4. Oke. Ya. Intinya jangan terdahului oleh bola yang dipegang oleh lawan. Kalau kalian lari berhasil menyentuh ini maka dinyatakan menang, dapat poin ya. Dapat poin lebih dulu. Tapi kalau yang megang bola ini atau lawan kalian lebih dulu kembali ke tempat ini menyentuh ini home base-nya, maka kalian nyatakan kalah ya. Bentuknya bisa macam-macam, entah mau kaki atau tangan atau bagian tubuh kita yang menyentuh lebih dulu home base ini. Ya. Seperti di gambar ini ya. Saling berlomba, bola ini mau dipegang oleh lawan. Nah, kalian sebagai pemukul tadi itu hampir menyentuh home base ini, home base ya, tempat singgah. Oke. Dan tentunya harus bisa menuntaskan oleh 4 titik ya, sampai ke 5 titik selesai ya. Dan cara bermain rounders ya. Cara bermain rounders ada 2 regu ya, atau grup. Nah, jumlah tiap pemain itu ada 18 orang ya, 18 pemain yang terdiri dari 12 pemain inti dan 6 pemain cadangan. Oke. Nah, permainan rounders itu dimulai dengan cara diundi. Kalau yang menang itu ya sebagai pemain. Nah, kalau yang kalah itu yang jaga gawang. Jaga gawang ya, jaga. Dan yang bermain lebih dulu ya, sedangkan regu yang kalah menjadi regu penjaga ya, yang melempar, yang jaga rumah singgah, tempat singgah ya. Nah, semua anggota pemukul masuk ke dalam ruang bebas ya. 4 anggota pemukul maju satu persatu secara berurutan. Dari nomor 1 dan dilanjutkan ke nomor selanjutnya sesuai dengan nomor dada yang dikenakan pemain. Nah, setiap anggota pemukul memiliki kesempatan 3 kali ya. Pemain berlari
kali kesempatan. Setelah berhasil memukul, pemain berlari ke tempat singgah 1, lalu kedua, nomor 2 sampai ke nomor 5 secara berurutan. Nah, setiap base itu setiap singgahan hanya boleh dihinggapi 1 orang pemain dan 1 penjaga ya lawan kita. Ya. Kemudian nomor 8, cara mengalahkan lawan bisa dengan menyentuhkan bola ke tubuh lawan ya. Sedangkan kalau kalian sebagai lawannya menangkap bola lebih dulu yang dioper oleh yang berhasil dipukul tadi itu, dikejar kemudian dioper ke kalian. Nah, selain baku lomba ya, baku lomba siapa yang bisa menginjakkan home base dulu kemudian menyentuh bola ke tubuhnya lawan atau menginjakkan kaki pada base sambil memegang bola seperti di gambar yang saya tampilkan tadi. Nah, pergantian pemain dari regu jaga ke regu main dilakukan setelah mematikan lawan sebanyak 6 kali. Bisa juga dengan menangkap bola sebanyak 6 kali. Nah, nomor 10, regu main dapat nilai 3 ketika pemain berhasil memukul bola dan berhasil melewati atau menginjak B1, 2, 3, 4. Jadi kalau bisa setelah memukul lari menuju home base 1 sebisa mungkin untuk tidak didahului atau tidak kena bola. Ya. Kemudian berhasil menginjak nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 dengan selamat maka mendapat skor 3 ya. Lebih permainan seperti itu. Nah, ceritanya bola yang dilempar jauh, jadi harus berlomba-lomba. Yang bola dilempar itu berhasil tangkap harus dioper ke home base yang 1 ya. Sambil berlomba-lomba dengan pemain yang memukul bola tadi ya. Mungkin bola tadi. Kalau lebih dulu kalian menangkap bolanya, jadi kalian juga bisa, kalian yang bisa menghentikan permainan atau kalah lawan itu kalah. Tapi kalau lawan lebih dulu menginjak home base tersebut maka dia menang ya, mendapat skor 3. Dan peralatan permainan ya, alat pemukul ya. Alat pemukul permainan softball ini, oke, baseball ya, terbuat dari kayu, diameternya 7 cm, panjangnya 60 sampai 80 kalau menurut catatan ya. Nah, gambarnya seperti ini, dari kayu. Kalau yang profesional itu biasanya sampai pecah itu ya kayunya, berbenturan dengan bola karena yang dilempar itu sangat kencang sekali. Dan bolanya saya terbuat dari karet berat 80-100 gram ya, kurang lebih seperti ini bentuknya. Ini sangat keras sekali berbeda dengan bola kasti ini. Ini lebih berat, ini agak lebih besar. Dan tempat hinggap atau home base ini terbuat dari serabut kelapa atau kapuk, ukurannya 38 cm kali 38 cm. Nah, tebalnya antara 5 sampai 12,5 cm. Nah, tempat pelambung ya, pitcher disebut pitcher itu ukurannya 6 cm kali 15 cm. Nah, adapun seragam permainan softball atau baseball seperti ini ya. Ini sarung tangan untuk penangkap bola, ini pemukulnya, kemudian ini seragam untuk pemainnya ya, topi, kaos, dan bola seperti itu. Ada juga helm ya untuk yang berjaga di belakang pemukul ya, karena jaga-jaga berbentur dari bola. Oke. Yaitu pelajaran permainan futsal, soft baseball ya, permainan baseball anak-anakku. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Memang pada intinya harus praktek ya supaya bisa dimengerti dengan baik. Oke. Semoga dapat diserap. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.